tahukah Anda bahwa setiap kita harus menjadi fotokopi atau gambaran atau image dari Tuhan Yesus di bumi ini? Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Galatia 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Ucapkan bersama saya keras, saya anak Tuhan. Dua, tiga, saya anak Tuhan. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah, sejak kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara dan saya bukan lagi orang berdosa, tetapi kita diselamatkan karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Dan kita diberi hak sebagai anak-anak Allah. Nah, saudara sekalian, kalau kita adalah anak, maka ayat ini berkata, kamu juga adalah ahli-ahli waris. Nah, saudaraku, kita akan menjadi ahli waris kerajaan surga kalau kita bisa mewarisi sifat dan karakter daripada Tuhan kita. Nah, kalau bapaknya seorang yang pandai main musik, maka akhirnya tidak heran anaknya akan menurun mewarisi pandai main musik. Kita tahu ada seorang pemain gitaris Indonesia rohani yang terkenal, saudaraku, yang bernama Pak Sumantri, ya. Dan ternyata Willy Sumantri ini punya anak sekarang yang bernama Echa Sumantri, seorang pemain drum yang luar biasa. Bahkan dia pemain drum yang dikagumi karena skill-nya dan kehebatannya. Bahkan sampai penyanyi-penyanyi pemain drum dunia dari berbagai negara begitu mengagumi kemampuan daripada kemampuan permainan drum daripada Echa Sumantri. Nah, seorang anak harus bisa mewarisi karakter dan sifat dari sang ayah. Nah, saudaraku, jelas kita akan belajar malam hari ini ada begitu banyak sifat karakter Tuhan kita yang kita harus warisi. Tetapi, saudara, saya akan membagikan satu kebenaran yang saya yakin saudara mungkin belum pernah terpikir atau jarang mendengarkan hal ini. Kita sudah mendengar sering tentang Tuhan Bapa kita, Bapa yang Maha Kasih, lalu juga Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang penuh dengan sukacita dan sebagainya. Nah, izinkan saya malam ini mengajak saudara untuk melihat dalam beberapa menit ke depan satu karakter Tuhan yang akan menolong kita untuk kita bisa mewarisinya. Mari kita lihat Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yuk kita akan baca bersama-sama ayat yang terkenal ini. Semua baca 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau Anda baca ayat ini, saudara bisa mempelajari sifat karakter Tuhan kita apa. Oh, kita pasti berkata, Tuhan Maha Kasih, karena begitu besar kasih Allah. Oh, betul. Tetapi, saudaraku, lihat bahwa ayat ini juga dilanjutkan dengan kalimat, sehingga ia, Tuhan, Bapa kita, telah mengaruniakan, telah menginvestasikan, telah memberikan anaknya yang tunggal. Sebuah investasi yang terbaik diberikan, saudaraku, bagi kita. Lihat, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, lihat bagaimana ternyata Tuhan kita adalah Tuhan investor yang ajaib. Lihat bagaimana Allah itu, saudaraku, ya ini istilahnya telah menginvestasikan yang terbaik, yaitu Yesus ke dunia. Nah, saudaraku, supaya apa? Supaya setelah Yesus diinvestasikan, maka waktu Yesus mati dan bangkit dan naik kembali ke surga, maka barang siapa percaya pada Yesus itu akan diselamatkan. Tidak lagi masuk neraka, tapi akan masuk ke surga.
Lihat bagaimana prinsip investasi. Bapak menginvestasikan satu yang terbaik, yaitulah Yesus, lalu akibatnya, maka dari investasi itu, maka apa yang diinvestasikan Bapak akan luar biasa banyaknya, sekian banyak orang yang percaya Yesus, akhirnya datang ke surga. Nah, tahukah Anda bahwa dari ayat ini kita belajar, Bapa kita di surga adalah investor terbesar dan terhebat yang tiada tandingannya. Wow, saudaraku, mungkin Anda nggak pernah terpikir hal ini. Bahkan Yesus sendiri berkata, Yohanes 15 ayat pertama, Yesus berkata tentang Bapaknya siapa? Akulah pokok anggur yang benar. Lihat kalimat berikutnya, dan siapa, baca-baca siapa? Bapakkulah pengusahanya. My father is the farmer. My father is businessman. Ayahku, bapakku adalah seorang pengusaha, seorang pemilik kebun anggur. Dan Anda tahu bahwa seorang pengusaha, seorang pemilik kebun anggur tentunya menginvestasikan yang terbaik di kebun anggurnya untuk apa? Untuk mendapatkan hasil buah yang terbaik, itulah profit yang akhirnya didapatkan melalui investasi. Nah, kalau Anda baca dan teliti di Alkitab kita, Yesus selama dia mengajar ada 32 perumpamaan Yesus. Dan yang menarik, 16 perumpamaan Yesus banyak berbicara tentang investasi, banyak berbicara tentang keuangan, banyak berbicara tentang bagaimana kita mengelola setiap berkat Tuhan. Contohnya, lihat tentang perumpamaan seorang penabur. Lihat bagaimana dikatakan bahwa Tuhan sendiri adalah seorang penabur yang baik. Dia menaburkan benih, menginvestasikan yang terbaik. Supaya apa? Mendapat hasil profit. Ingat juga perumpamaan tentang talenta. Seorang tuan yang mempercayakan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Waktu yang 5, saudaraku, menghasilkan laba 5 jadi 10. Tuannya berkata, baiklah hambaku yang baik dan setia. Lalu juga yang 2 beroleh laba 2 jadi 4. Lalu tuannya berkata, baiklah hambaku yang setia. Tetapi lihat, yang 1 tetap 1. Kenapa? Karena dia pendam. Tuannya pun marah. Akhirnya tuannya berkata, mengapa tidak kau titipkan 1 talenta ini kepada orang yang menjalankan uang? Dan dalam bahasa asli, orang yang menjalankan uang adalah banker. Ya, kenapa kau tidak titipkan kepada orang yang menjalankan uang supaya kamu beroleh laba? Nah, saudara sekalian, dan di sini kita belajar ternyata Tuhan mengajar tentang prinsip investasi, bahkan perumpamaan tentang mutiara yang berharga. Seorang pedagang mendapatkan sebuah mutiara yang berharga, lalu dia lihat, dia taksir harganya, lalu dia tanya kepada yang jual harganya berapa, lalu kemudian waktu harganya sangat mahal, dia sudah mengkalkulasi kalau dia beli dan dia jual balik, pasti harganya akan menguntungkan. Itu sebabnya dia rela menjual seluruh hartanya untuk membeli mutiara yang berharga itu. Bahkan Alkitab mengajarkan tentang hukum tabur tuai, dan ini adalah prinsip investasi. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus bisa mewarisi karakter Bapa surgawi untuk pandai berinvestasi, ya. Nah, siapapun saudara, mari kita belajar mewarisi Bapak kita. Kalau Bapak kita seorang investor yang terhebat, investor yang terbesar, maka kita anak-anaknya harus juga bisa menjadi seorang investor yang luar biasa, yang mau katakan yes. Nah, judul khotbah saya malam ini adalah investasi atau investment. Nah, saudara, tentunya di waktu yang singkat ini saya tidak bisa menjelaskan secara detail, tetapi saya akan mencoba untuk saudara bisa mendapatkan secara hal-hal yang penting. Karena dalam di BMC Philadelphia, saya sampaikan hal ini sampai 2 minggu saya bagi karena saya bisa dalami lebih detail. Nah, saudaraku, ternyata apa sih yang dimaksud dengan investasi? Investasi adalah penanaman modal untuk mendapat profit di masa depan. Dan ingat bahwa investasi tidak hanya bicara soal uang.
ada banyak hal. Nah, coba pikirkan sebentar. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai gembala yang mengasihi setiap saudara, tentunya kami bertanggung jawab bukan hanya kesuksesan hal rohani saudara, tetapi kami juga rindu agar jemaat dan pengurus BMC New York, BMC Villa, BMC Colorado, dan setiap kita juga boleh sukses dalam berbagai area yang baik. Dan ketika kita, saudaraku, semakin diberkati, saya percaya kita akan bisa menjadi saluran berkat yang lebih berdampak lagi. Tetapi saya mau mengajak saudara untuk berpikir sebentar. Coba pikirkan, berapa usia saudara hari ini? Dan kira-kira paling mentok, usia berapakah kita bisa bekerja? Nah, saudaraku, hari ini kalau saudara masih bekerja, saudara mungkin ada yang kerja di Amerika ini mungkin kerja di perusahaan, kerja di restoran, atau ada juga yang kerja di pabrik, atau juga kerja, saudaraku, dengan yaitu Anda punya bisnis sendiri. Pertanyaan saya, kalau saudara selama ini bekerja berdasarkan jam kerja, berapa jam, ya berapa dolar per jam, lalu kemudian berdasarkan gaji saudara. Saya mau tanya, kira-kira, saudaraku, sampai kapankah kita bisa bekerja dengan baik, dengan kuat? Lihat, kalau sampai satu kali, kalau sampai kita sudah semakin tua, kekuatan kita merosot, bahkan mungkin kita sakit, sehingga kita tidak bisa bekerja lagi. Pertanyaannya, sudah siapkah kita ketika kita sudah tidak bisa bekerja lagi? Saudara mungkin ada yang sudah berusia lanjut, tapi ada juga yang masih muda. Mari kita belajar memikirkan seperti yang diajarkan oleh Raja Salomo. Belajarlah dari seekor semut. Bagaimana semut itu mempersiapkan diri selama masih ada kesempatan untuk bekerja. Sebab mereka tahu akan ada musim dingin, sehingga mereka tidak akan mati kelaparan ketika musim dingin itu datang, karena mereka sudah tidak bisa bekerja. Pertanyaannya, sampai berapa lama lagi kita kuat bekerja dengan fisik kita, dengan kepandaian kita, sementara tambah hari kita tambah merosot. Nah, seorang investor yang hebat di dunia, yang bernama Warren Buffett, dia berkata, jika kamu tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang di saat kamu tidur, maka kamu akan bekerja keras selamanya. Saya ulang lagi statement ini. Jika saudara tidak berhasil menginvestasikan sesuatu yang bisa terus menghasilkan waktu kita tidur, maka selamanya kita akan bekerja keras. Dan saudaraku, dia juga berkata, Warren Buffett berkata, jangan bergantung hanya dari satu income saja. Lakukan investasi sebagai income tambahan. Nah, tidak heran, saudaraku, orang seringkali mengeluh dan berkata demikian. Wah, yang kaya tambah kaya. Yang miskin tambah miskin. Ya, Pak ya. Lalu orang yang mengucapkan gitu, seringkali dengan kepahitan, iri kepada orang kaya. Kenapa ya orang kaya tambah kaya? Saudaraku, ternyata kalau Anda belajar, sebagian besar orang kaya bertambah semakin kaya, itu bukan karena hanya bisnis mereka, tetapi ternyata sebagian besar mereka tambah kaya karena investasi mereka. Dan sudah mungkin berkata, oke pastor, saya diajar jadi investor, sementara saya bukan orang kaya. Ingat baik-baik, di survei lebih dari 60% orang kaya di dunia hari ini, mereka asalnya bukanlah orang kaya. Mereka asalnya juga orang miskin. Tapi mereka selain bekerja keras, mereka juga adalah orang yang pandai berinvestasi. Nah, sekali lagi, kalau Bapak kita di surga seorang investor yang hebat, kita anak-anaknya harus juga mewarisi image gambaran Kristus untuk pandai berinvestasi. Nah, mungkin Anda berkata, ini pendeta aneh banget. Nah, izinkan saya memberkati saudara dengan kebenaran ini. Apa sih beda antara tabungan dengan investasi? Jangan menghina loh.
Orang Indonesia di Amerika ini tabungannya luar biasa, ya kan? Saya yakin saudara-saudara di bawah bantal saudara banyak simpenannya, ya kan? Nah, saudara sekalian, saudara mungkin berkata, "Pastor, saya yang penting sudah punya tabungan." Mari kita belajar apa perbedaan antara tabungan dengan investasi. Lihat bagaimana tabungan itu hanya menyimpan uang, sementara investasi mengembangkan uang. Saudara lihat gambar yang saya pilih, menyimpan uang itu cuman kayak orang celengan, ya kan? Sementara investasi itu seperti orang menanam benih sebuah pohon, ya moga-moga itu pohon dolar, lalu kemudian mulai bertumbuh dan menghasilkan dolar yang lebih banyak. Lalu lagi yang kedua, ternyata tabungan dapat diambil kapan saja. Sementara investasi ada jangka waktu untuk mencairkan dana. Yang ketiga, lihat bagaimana tabungan itu keuntungan yang didapat rendah dan terbatas. Memang ada untungnya, tapi terbatas dan rendah, apalagi di Amerika. Kalau saudara masukkan ke tabungan, ya di bank saving, paling bunganya 1 tahun cuma 1,5%. Ya kan, 1 tahun berarti 1 bulan cuma berapa? Sementara kalau investasi, keuntungan yang didapat lebih tinggi, bahkan tidak terbatas. Lalu yang keempat, tabungan itu resiko kerugiannya kecil, ya. Memang low risk. Sementara kalau investasi resiko kerugiannya tinggi. Nah, saudaraku, kalau saudara punya tabungan baik, tapi mari kita belajar untuk the next level agar saudara belajar bisa investasi. Nah, apa saja yang dimaksud dengan investasi? Ada investasi waktu, ya, di mana saudara harus belajar menginvestasikan waktu bagi Tuhan. Saya kagum dan salut bagi jemaat BMC New York ini luar biasa. Ya, tiap pagi doa pagi bersama di Zoom, lalu kemudian Kamis, lalu kemudian Jumat, waduh, kemudian juga hari Minggu. Wow, saya beri apresiasi. Investasi waktu Anda buat ibadah tidak pernah sia-sia. Katakan amin. Lalu juga investasi waktu bagi keluarga, jangan lupa. Dan juga investasi waktu bagi orang lain. Lalu kemudian juga investasi pendidikan. Baik kita memperhatikan pendidikan bagi anak-anak kita, tapi juga bagi kita pribadi. Saudara, berapapun usia kita, tidak ada kata terlambat untuk saudara belajar. Apalagi sekarang Anda mau belajar apa saja di YouTube bisa. Anda tinggal klik aja. Saudara nggak bisa potong rambut, mau bisa potong rambut, klik aja. Belajar potong rambut, nanti akan ada pelajarannya. Saudara yang nggak bisa, yaitu masak. Saudara mau masak apa aja, klik aja di YouTube. Nah, kalau orang punya kesempatan belajar, tapi menyia-nyiakan waktu untuk investasi belajar, jelas orang itu akan rugi di masa depan. Apalagi ada investasi kesehatan. Ingat baik-baik bahwa semua orang pasti ingin hidup sehat. Dan kalau Anda berkata, "Pastor, sekarang saya sehat kok." Oh, belum tentu loh, saudara-saudara. Kalau kita belum check up ke dokter, maka kita belum benar-benar tahu benarkah kita sehat atau tidak. Dan ingat, gaya hidup kita hari ini akan merupakan investasi bagi masa depan kesehatan kita. Nah, kalau makannya ngawur, ya gaya hidupnya tidak mau olahraga, ya saudara itu akhirnya sesuatu hari akan kita tuai. Ada orang berkata, doakan saya pastor sembuh dari diabetes saya. Saya tanya, oke, kamu sejak muda sampai sekarang punya kebiasaan apa? Oh, tiap pagi saya ngopi. Oh, ngopinya oke. Tapi ngopinya manis atau tidak? Oh, gulanya harus manis. Nah, nggak heran tiap pagi sejak muda menginvestasikan gula. Lalu akhirnya jadi pabrik gula, saudara ya. Nah, mari kita belajar punya gaya hidup sehat. Ya, mari kita investasi kesehatan. Apalagi investasi uang. Ya, tentunya saya memberikan beberapa insight buat saudara. Bisa investasi uang dalam bentuk properti, ya, baik itu beli apartemen atau rumah, saudaraku. Lalu juga modal usaha, ya kan? Lalu juga life insurance. Dan ingat, life insurance itu sekarang sudah modern, bukan hanya untuk death benefit kalau mati lalu keluar anggunan uangnya, tetapi sudah bisa juga digabung dengan saving,
yaitu tabungan yang akhirnya bunga berbunga lebih besar daripada bunga di bank. Lalu juga sudah ada paduannya dengan long term care, di mana akhirnya saudaraku ketika orang itu satu kali sakit, misalnya stroke atau kecelakaan, dia nggak bisa melakukan 7 hal. Salah satunya nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa makan sendiri. Maka dari long term care program, dari life insurance, bisa keluar $5.000 setiap bulan untuk mengcover biaya hidup ataupun juga meng-hire orang untuk merawat dia. Dan itu akan bisa berjalan sampai kita bisa pulih kembali. Lah, jadi saudaraku, ada juga investasi emas, ya, dan saudara terutama Mas Lukas ya kan, lalu investasi deposito, ya, lalu juga ada saham, ya. Jelas ada orang berkata orang Kristen boleh main saham nggak, tergantung motivasi kita. Yang nggak boleh jadi gambler, tapi kalau saudara adalah seorang investor itu diperbolehkan, ya kan. Lalu juga ada falas tentang valuta asing. Kalau Anda percaya uang negara ini satu kali akan terus naik, Anda bisa beli itu dan akan ada profit sebagai investasi. Ya, lalu apalagi investasi kekal. Ya, jelas, saudaraku, jangan cuma mengumpulkan harta di dunia, tapi juga di sorga. Apa saja taburan kita bagi pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya di masa pandemi ini jangan berhenti investasi bagi kekekalan kita di sorga, mengembalikan milik Tuhan, menabur untuk pekerjaan Tuhan, juga taburan bagi orang lain, orang-orang miskin, hamba-hamba Tuhan, kalau saudara tergerak untuk memberikan taburan, lalu juga saudara pelayanan kita dan membawa jiwa bagi Yesus. Nah, itulah beberapa macam investasi-investasi yang kita harus kerjakan. Nah, hari ini saudaraku, saya mau mengajak saudara untuk menjadi orang yang sukses berinvestasi. Saya mau tanya dulu, siapa yang mau sukses berinvestasi? Angkat tangan saudara. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke? Nah, izinkan saya membagikan ada 4 rahasia secara singkat saja, karena waktu. Yang pertama, kita harus cerdas berinvestasi. Smart investing. Saudara sekalian, kita harus belajar menjadi orang yang cerdas berinvestasi. Yesus berkata apa? Lukas 16 ayat 8. Dalam perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Lihat, lalu Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Ingat, yang dipuji bukan ketidakjujurannya, tapi yang dipuji apa? Lihat, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Kata bersama saya, cerdik. Sebab, kata Yesus, anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, saudara lihat bagaimana ternyata bendahara yang tidak jujur ini, dia benar-benar cerdik. Kalau nanti Anda baca keseluruhannya, pada waktu dia mau dipecat dari jabatannya, maka dia gunakan waktu itu untuk investasi. Orang-orang yang berhutang kepada tuannya diringankan hutangnya. Supaya apa? Dia investasi kebaikan. Supaya pada waktu dia dipecat, orang-orang yang dia investasikan itu akan menolong dia. Nah, ini adalah prinsip investasi. Dan Yesus sudah berkata bahwa anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Lalu kita bilang, ya udah, kalau gitu memang orang-orang dunia yang tidak percaya Yesus lebih cerdik. Maaf, saudara-saudara. Kalimat Yesus ini sebenarnya adalah sebuah kalimat teguran buat kita. Bahwa kita ini sebagai anak Tuhan, anak-anak terang, tidak boleh kalah cerdik dengan orang-orang dunia. Apalagi Roh Kudus yang di dalam kita, itu jauh lebih hebat daripada semuanya. Roh Kudus sumber hikmat, Roh Kudus sumber kecerdasan. Kita ini harus cerdas berinvestasi, katakan yes. Nah, saudaraku, bahkan saya percaya ketika kita cerdas berinvestasi, maka firman Tuhan akan digenapi. Coba lihat Amsal 24 ayat 3-4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Lihat, kalau rumah itu berisi harta benda yang berharga dan menarik, berarti hidup dalam kelimpahan. Dan lihat ada 3 hal penting. Kita perlu hikmat, kita perlu kepandaian, lalu pengertian. Inggrisnya knowledge, pengetahuan. Jadi saudara-saudara, kita perlu hikmat. Kata bersama saya perlu hikmat. Saya perlu kepandaian, ya, dan perlu pengetahuan.
Dan Anda mengerti bahwa investasi membutuhkan hikmat, kepandaian, dan pengertian, pengetahuan. Dan saya yakin, saudaraku, saudara seringkali dalam doa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan imani. Oh, satu kali janji Tuhan, ayatnya ada di Alkitab, bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan dialihkan kepada orang-orang benar. Amin. Siapa percaya? Yes. Pertanyaan saya, saudaraku, saudara coba merenungkan, caranya bagaimana Tuhan mentransferkan kekayaan orang berdosa kepada orang benar? Apa saudara berpikir, oh nanti tiba-tiba orang-orang berdosa itu tiba-tiba kasih warisan, saudara jadi ahli warisnya? Oh, bisa saja. Tapi saya yakin bahwa salah satu cara untuk kekayaan orang berdosa kita miliki, kalau saudara pandai berinvestasi. Bahkan ingat dalam Mazmur berkata, Tuhan memberkati pada saat kita tidur. Ya. Nah, sementara kalau saudara cuman dapat gaji karena Anda kerja, jelas kan pada waktu tidur ya tidak dapat sebuah berkat. Nah, saya yakin bahwa waktu tidur kita diberkati. Salah satu caranya ketika kita investasi, uang akan bekerja bagi kita saat kita sedang tidur. Nah, bagaimana cara cerdas berinvestasi? Investigasi sebelum investasi. Nah, investigasi sebelum investasi. Selidiki dulu dengan baik fakta, kenyataan, bagaimana kalau saudara mau beli sebuah saham perusahaan, contohnya Apple atau Tesla, maka saudara harus investigasi dulu. Ini bagaimana trennya? Oh, bagaimana perusahaan ini sehat atau enggak? Kalau enggak, saudaraku, buta-buta Anda investasi hanya karena ikut-ikutan. Akibatnya jelas kita akan jatuh dalam investasi bodong. Dan kemudian, saudaraku, kita harus bisa investasi yang juga kuat secara hukum. Ada hukum yang bisa menolong kita. Ada bukti hitam di atas putih. Nah, kalau ada orang sudah kemudian investasi tanpa menginvestigasi dulu, maka akhirnya tertipu. Kita mendengar di Indonesia ada banyak orang Kristen yang kena tipu investasi emas, ya kan? Dan Anda tahu kan, bahkan para pendeta-pendeta tertentu yang akhirnya kabur karena sudah dapat sekian besar uang. Dan Anda tahu ternyata orang-orang dibohongi dan tidak ada bukti yang otentik secara hukum. Nah, itu jelas bodoh sekali. Jadi, saudaraku, investigasi sebelum investasi. Terus apa? Terus belajar dan update. Ya, terus belajar dan update. Belajar dari orang-orang yang hebat, dari kegagalannya, kerugiannya. Saudara, kalau Anda mau investasi dalam soal properti, belajar dari orang-orang investor properti, kelebihannya, kegagalannya, lalu juga update terus berita, lalu kemudian cerdas melihat peluang dan kairos. Saya percaya, saudaraku, bahwa kita harus bisa melihat kairos dan peluang, karena tidak selamanya peluang atau opportunity itu datang kembali. Makanya kita harus belajar untuk bisa cerdas melihat peluang dan kairos. Apalagi kita punya Roh Kudus yang diberi Tuhan hikmat dan kepekaan. Yang pertama, kita harus cerdas berinvestasi. Yang kedua, rahasia sukses berinvestasi, berani mengambil resiko. Dare to take risk. Berani mengambil resiko. Nah, saudara mungkin berkata, aduh, Pastor Lukas, investasi itu bisa beresiko rugi. Oh iya, karena kalau saudara tidak mau mengambil resiko, ya sudah, nabung saja. Sementara Anda tahu bahwa hidup ini segalanya penuh resiko. Nah, lihat nasihat bijak dari seorang raja yang sangat kaya raya, yaitu Salomo. Pengkhotbah 11 ayat pertama sampai yang kedua. Lihat dalam terjemahan Inggrisnya langsung ya. Lihat di terjemahan Inggrisnya NCV version kata begini. Invest what you have. Investasikan apa yang kamu punya. Because after a while you will get a return. Karena kalau kamu sudah menginvestasikan apa yang kamu punya, satu hari engkau akan mendapat hasilnya, profitnya. Lihat yang kedua. Invest what you have in several different businesses. Jadi jangan investasi hanya di satu bidang,
tapi di banyak bidang, ya. Because you don't know what disaster might happen. Sebab kamu tidak akan tahu bencana apa yang bisa bakal terjadi. Lompat ayat 4, Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Lihat NCV version bagus sekali. Those who wait for perfect weather. Siapa yang selalu menunggu tentang keadaan cuaca yang terbaik, perfect. Oh, will never plan seed. Nggak akan pernah berani investasi. Nah, saudara, lihat bagaimana di sini Raja Salomo memberi nasihat untuk kita berinvestasi. Bahkan lihat lompat ayat 6, Pengkhotbah 11 ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama-sama baik. Nah, saudaraku, lihat bagaimana kita harus berani berinvestasi. Sebuah hukum investasi adalah high risk, high return. Sebuah risiko yang tinggi, pasti hasilnya pun juga bisa tinggi. Nah, cara berani mengambil risiko adalah apa? Keberagaman dalam berinvestasi. Saudara, keberagaman dalam berinvestasi. Kalau saudara mau mengukur kedalaman sebuah sungai, jangan masukkan kedua kaki saudara ke dalam sungai tersebut. Kalau sungainya dangkal, oke. Tapi kalau sungainya dalam, Anda bisa tenggelam. Jangan taruh telur-telur saudara di dalam satu keranjang, tapi bagi ke beberapa keranjang. Nah, tadi Salomo sudah ngerti prinsip itu. Kamu harus investasi bukan cuma pada satu bisnis, tapi kepada beberapa jenis bisnis. Kalau Anda investasi di saham, stock market, jangan cuma di satu stock market, satu perusahaan. Bagi ke beberapa saham. Kalau satunya lagi naik, Anda untung. Yang satunya turun, Anda bisa mengcover. Kalau dua-duanya naik, tiga-tiganya naik, Anda akan semakin profit lebih besar. Nah, inilah sesuatu yang harus kita lakukan. Keberagaman dalam berinvestasi. Jangan cuma di properti. Karena properti satu saat bisa bubble juga. Harganya naik, satu saat bisa anjlok. Seperti yang kita pernah alami di Amerika tahun 2007-2008. Ya kan? Tapi juga Anda investasi bisa di emas tadi, Anda investasi di falas, Anda juga punya life insurance yang bukan cuma mengcover kalau kita mati keluar uang, tapi juga jadi saving. Dan ada banyak hal. Lalu juga, saudaraku, cara berani ngambil resiko yang terukur. Jadi nggak ngawur, tapi ada ukurannya, ya kan? Saudaraku, contohnya ada orang mau buka rumah makan, padahal dia nggak bisa masak. Dia cuma ngandalkan tukang masak, joinan. Begitu yang tukang masaknya ngambek, begitu yang tukang masaknya boykot, amsyong, saudaraku itu, karena nggak bisa masak sendiri. Nah, itu jelas resiko yang konyol, ya kan, saudaraku? Lalu siap menghadapi berbagai resiko, ya. Saudara, tetap kita harus punya sebuah persiapan, tapi tetap harus siap. Kalau resikonya ini terjadi gimana? Makanya begini, saudara, kita tidak boleh invest dengan uang yang kita putar. Invest itu harus dari uang lebih kita, ya, uang nganggur istilahnya, dana nganggur, ya kan? Ada orang, terlalu berani ambil resiko, sampai dia beli saham dengan cara ngambil uang dari kredit card. Wah, iya kalau naik, kalau rugi, amsyong, ya kan? Oh, bahkan dia sampai mengorbankan uang belanjanya untuk investasi. Nah, saudara, jadi kita harus berani ngambil resiko, ya, karena tapi tidak ngawur. Nah, yang ketiga, rahasia sukses berinvestasi. Jangan serakah. Nah, do not be greedy, ya. Kenapa? Karena keserakahan akan membutakan dan menghancurkan kehidupan banyak orang. Nah, coba lihat nasihat daripada Raja Salomo, Amsal 15 ayat 27. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Orang loba itu apa? Lihat NCV version di bawahnya. Greedy people bring trouble
to their families. Orang yang serakah akan membawa masalah dalam keluarganya. Saudaraku, jadi saudara, jangan sampai serakah. Amsal pasal yang eh, keserakan bukanlah masalah keuangan, tapi keserakan adalah masalah hati. Ya, jadi saudara harus jadi investor, tapi jangan serakah. Lihat Amsal 28 ayat 25. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. NCV version, the greedy stir up conflict. Orang yang serakah akan mengakibatkan sebuah konflik, pertengkaran, masalah. But those who trust in the Lord will prosper. Siapa yang percaya kepada Tuhan akan makmur. Nah, bagaimana cara tidak serakah dalam investasi? Caranya, kita harus menjaga keseimbangan antara keinginan dengan rasa cukup. Ya. Nah, Anda tahu rata-rata orang yang serakah ketika contohnya investasinya lagi naik. Weh, jangan dijual, biarin aja, pasti naik lebih lagi. Nggak taunya tiba-tiba anjlok malah rugi, ya. Nah, yang penting minimal sudah untung dikit-dikit, Anda sudah dapat untung, ya Anda jual, cuan sedikit, cincailah, ya kan? Dikit-dikit, yang penting lama-lama jadi bukit, ya kan? Nah, kalau kita greedy, serakah, akibatnya kita, saudaraku, justru akan mengalami kerugian. Jadi seimbang antara keinginan dengan rasa syukur. Lalu juga tidak membabi buta dalam investasi, ya kan? Ada orang yang akhirnya tinggal di Amerika, lalu dia mau beli rumah di Indonesia karena dia sudah nggak punya KTP, lalu akhirnya dia pakai nama orang tuanya atau nama saudaranya. Nah, dia membabi buta dalam investasi, udah pokoknya rame-rame. Begitu sudah mulai, saudaraku, apa yang terjadi? Ternyata keluarganya yang dipinjam namanya ngaku ini rumah mereka, bukan rumah orang tersebut. Gigit jari. Anda tahu kenapa? Karena akhirnya investasi yang bodoh. Lalu apalagi realistis dalam mengejar keuntungan. Ya, realistis, minimal sudah naik 20%, ya dapat keuntungan, udahlah jual. Siapa tahu nanti, loh kalau lebih untung lagi, sudahlah bukan bagianku. Yang penting ada berkat Tuhan. Nah itu namanya realistis dalam mengejar keuntungan. Kalau tidak, orang kejebak terhadap investasi bodong karena mereka begitu serakah dan tidak realistis, ya kan? Contohnya, lihat ada orang ditawari, oh kalau kamu invest di perusahaan itu, kamu sebulan akan dapatnya begini. Ya, akibatnya kita mikirkan, seberapa untung perusahaan itu kok bisa dapat memberi bunga sekian besar, keuntungan sekian besar. Saudara jelas akhirnya saudara akan mengalami kerugian. Nah, saya bersaksi bagaimana saudara di awal pandemik tahun kemarin, ya, ketika Februari akhir, saya sudah mendengar bahwa di China COVID dan sebagainya. Nah, satu pagi ketika saya lagi berdoa, ada suara Tuhan yang jelas berkata, investasi, investasi. Lalu saya tanya, apa maksudnya Tuhan? Lalu kemudian Roh Kudus mengajar saya untuk membaca tentang, yaitu saudaraku, perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Lalu saya tanya, Tuhan apa yang kau mau? Lalu Tuhan berkata, investasi bagi kerajaan surga. Tuhan apa yang kau mau? Menabur bagi orang miskin, beri makan mereka. Dan akhirnya kita mulai memberi makan, memberi sembako yang kami lakukan sampai hari ini. Kami juga di masa pandemik ini, Tuhan gerakkan menabur kepada pelayanan-pelayanan yang lain, kepada hamba-hamba Tuhan yang lain yang membutuhkan, kami tabur. Tapi juga Tuhan mengajar investasi. Saudara, tiba-tiba saya baca detail bahwa investasi 1 talenta itu harusnya dititipkan pada orang yang menjalankan uang, banker. Lalu saya tiba-tiba diingatkan Tuhan bahwa kami di BMC Philadelphia, kemurahan Tuhan, setelah gedung kita lunas, ada berkat juga yang kita mulai saving, kita tabung. Nah, selain untuk operasional, untuk taburan, tapi juga ada saving untuk persiapan kalau Tuhan mau kita beli gedung lain lagi dan sebagainya untuk pekerjaan Tuhan atau untuk yang lain.
Nah, saudara, tiba-tiba saya diingatkan Tuhan bahwa kita masukkan saving kita itu sudah cukup lama di satu bank di Amerika ini. Nah, bank itu sudah lama ngomong kepada kita, pastor, kalau ada saving gereja yang uangnya tidak terpakai, mengapa kamu tidak masukkan ke dalam investment? Nah, jujur, orang ini sudah berkali-kali ngomong, saya cuma abaikan saja. Sampai akhirnya waktu saya doa itu, Tuhan ingatkan itu. Akhirnya kami kembali ketemuin orang bank itu. Dan akhirnya orang bank itu menjelaskan, kalau kamu investasi, saya tanya investasi yang aman itu bagaimana? Loh, boleh nggak gereja itu investasi? Kan gereja non-profit organisasi. Mereka berkata, oh boleh. Bahkan semuanya itu dilindungi oleh peraturan. Bahkan investasi kalau dapat keuntungan pun peraturan Amerika tidak perlu bayar pajak. Oh ya? Kemudian dijelaskan ternyata ada investasi program yang namanya investment annuity, di mana akhirnya kita masukkan ke perusahaan life insurance yang akhirnya menawarkan sebuah jasa di mana akhirnya dengan semua kontrak yang rapi dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, jadi bukan abal-abal, saudaraku, di mana akhirnya uang yang kita investasikan itu oleh perusahaan investasi itu dijalankan ke stock market. Jadi bukan kita yang jalankan stock market, tapi perusahaan investor life insurance itu. Dan kalau sampai saham itu drop, rugi, maka kita cuma nol. Kita tidak akan rugi apapun perjanjiannya. Mereka yang akan menanggung kerugiannya. Tapi kalau naik, maka akan berbagi keuntungan, di mana kita gereja akan dapat yaitu hanya 40%, mereka 60%. Nah, saudara, saya bilang masuk akal. Jadi yang penting kalau sampai turun tidak sampai rugi. Kalau naik berbagi untung. Ya, puji Tuhan lah, ya kan. Saudara tahu ternyata akhirnya Tuhan beri sejahtera dan dengan beberapa tim inti kami sepakat akhirnya kami investkan beberapa dana daripada gereja Philadelphia. Dan puji Tuhan, ternyata kita tidak menduga. Maret Amerika lockdown, harga saham anjlok semuanya, ancur-ancuran. Tapi ternyata, wah saya awalnya pikir panik, waduh gimana kita rugi dong. Saya tanya kepada pihak banker kita, tenang pastor, mereka itu orang-orang pandai, mereka orang-orang pengalaman. Uang kalian tidak dibelikan saham dulu, kalian didiamkan. Kenapa? Mereka sudah memprediksi akan ada kehancuran stok market. Jadi begitu hancur, mereka baru mulai belikan. Dan Anda tahu bulan April, Mei, Juni, bounce back kembali. Naik kembali, saudaraku, ke harga normal. Dan puji Tuhan akhirnya beberapa bulan kemarin setelah setahun investasi, kita dapat kabar, kita dapat keuntungan bersih setelah berbagi hasil dengan investornya hampir 15%, saudaraku. Wow, kita bersuka cita karena ternyata ya saya terbuka soal keuangan, saya tidak pernah malu. Jadi kita dapat untung bersih 156.000 US dollar dalam setahun. Dan Anda tahu, wah saya bilang terima kasih Tuhan. Di masa krisis justru kita ngalami mujizat keuangan, ya kan? Bahkan nanti di tahun ini sampai kontrak kita 5 tahun, saudara. Dan Anda tahu itu akan membuat ada income tambahan. Dan jelas semua keuntungan pun tidak masuk ke kantong saya pribadi. Semuanya untuk gereja, bagi gereja, dan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku, jadi ternyata Anda tahu, kita ini boleh investasi tapi yang aman, jangan yang akhirnya investasi yang ngawur, ya kan? Lalu yang keempat, yang terakhir, rahasia sukses berinvestasi, gigi dalam berinvestasi, persistent in investing, gigi dalam berinvestasi. Saudaraku, nggak ada orang langsung invest, langsung tiba-tiba sukses, ya kan? Banyak orang yang mungkin ngalami kegagalan dulu. Tapi lihat nasihat firman, Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Lihat tadi, Bapak kita pengusaha kebun anggur. Bapak kita adalah the farmer, petani. Nah, lihat kita belajar sebagai anak-anaknya. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sampai kepada kairos Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar. Kata bersama saya keras, sabar. Sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Lihat ada musim demi musim yang harus dilewati. Ayat ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu.
karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Lihat bagaimana ternyata, saudaraku, kita harus belajar jadi orang yang sabar, tekun, dan gigih. Karena kegigihan akan membedakan antara orang gagal dengan orang sukses. Dan bagaimana cara gigih dalam berinvestasi? Rajin dan pantang menyerah. Saudaraku, jangan kemudian, oh yang penting saya investasi, lalu saya tidak mau kerja lagi. Males namanya. Tetap kerja secara biasa selama saudara bisa bekerja. Tapi ada investasi. Waktu Anda tidur, uang akan bekerja waktu Anda tidur. Berikutnya, belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman kita pribadi, kegagalan, kesalahan kita, jangan ulangi lagi, lalu juga dari pengalaman orang-orang lain. Coba Anda bisa tanya kepada orang-orang yang pengalaman dalam bidang investasi yang Anda bisa mau belajar. Investasi dalam usaha, Anda tanya dengan pengusaha-pengusaha sukses. Anda mau investasi dalam soal properti, Anda tanya kepada orang-orang yang sudah bisnis masuk dalam investment properti. Anda dalam soal emas, tanya pada orang-orang yang jago soal emas, dalam soal falas, dalam soal life insurance, dalam soal stock market dan sebagainya. Dan masih jelas masih ada banyak lagi investasi yang lain. Lalu yang terakhir, andalkan Tuhan dalam berinvestasi. Ingat, jangan pernah lupakan Tuhan. Alkitab berkata, sia-sialah usaha dan kerajinan orang tanpa berkat Tuhan. Saya yakin saat kita mengandalkan Tuhan dalam investasi kita, Tuhan bisa membawa kita lebih daripada pemenang. Dan kalau, saudaraku, bayangkan, saya memberkati kalau semua jemaat BMC New York jadi investor-investor yang hebat. Wow, Anda makin kaya raya. Saudaraku, jelas saudara akan menjadi seorang yang mensupport pekerjaan Tuhan, bahkan BMC New York tidak akan pernah kekurangan, bahkan berkelimpahan. Bahkan saya berkata, satu hari saudara bisa punya gedung gereja sendiri. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, kesimpulannya, warisi karakter Bapa surgawi kita untuk pandai berinvestasi. Dan bagaimana rahasia investasi yang sukses? Yang pertama, kita harus cerdas berinvestasi. Yang kedua, berani mengambil resiko. Yang ketiga, jangan serakah. Dan yang keempat, gigih dalam berinvestasi. Saudara, sekali lagi dari hati saya yang paling dalam, saya begitu sedih kalau mendengar ada jemaat yang kekurangan, kemudian bahkan ketika mengalami masa-masa sulit, kemudian mereka tidak cukup dalam soal banyak hal, tapi hari ini, saya berkata jujur, saya begitu bahagia ketika melihat saudara semakin diberkati, baik secara rohani, baik secara keluarga, baik secara pelayanan, tapi juga secara keuangan. Itu sebabnya, kalau Bapa kita di surga saja, seorang investor yang hebat, kita anak-anaknya harus bisa mewarisi karakter Bapa kita, untuk kita bisa menjadi investor-investor yang luar biasa.